Saudara, pasca kebakaran yang menghanguskan permukiman di Kapuk Muara Penjaringan, Jakarta Utara pada Jumat siang lalu, saat ini lebih dari 3.000 warga masih mengungsi. Pasca kebakaran, sejumlah warga menyambangi rumah mereka untuk melihat bangunan rumah yang hangus terbakar. Lebih dari 500 rumah warga di Kapuk Muara Penjaringan, Jakarta Utara hangus akibat kebakaran yang terjadi pada Jumat lalu. Luas area yang terbakar ditaksir mencapai 3 hektar, sementara kerugian diduga lebih dari 8 miliar rupiah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan Pemprov akan memenuhi kebutuhan warga terdampak kebakaran di Kapuk Muara Penjaringan, Jakarta Utara. Pramono menyebut hingga saat ini hampir semua kebutuhan warga pengungsian telah terpenuhi. Sementara terkait susu formula bagi balita yang disebut warga masih dibutuhkan, Pramono memastikan akan segera disediakan. Sementara soal rumah warga yang terbakar, Pramono menegaskan saat ini pihaknya fokus pada penanganan warga terdampak. Soal relokasi masih dibahas melalui rapat yang segera dilakukan. Relatif apa yang menjadi kebutuhan dasarnya terpenuhi. Hanya memang yang seperti ini kan bukan untuk jangka yang terlalu panjang, sehingga pemerintah tadi sekaligus menjawab pertanyaan, tentunya kita akan memikirkan bagaimana supaya ini yang bersifat sementara ini segera kita tangani. Kita fokus untuk korban yang ada di tempat ini. Nanti kita pikirkan kemudian apakah bentuknya relokasi atau bagaimana. Nanti kami akan putuskan dalam rapat secara menyeluruh, secara detail mengenai penanganan dampak dari kebakaran ini. Saudara, ratusan rumah hangus terbakar di Penjaringan, Jakarta Barat. Salah satu warga menyampaikan bagaimana detik-detik kebakaran terjadi. Dan berikut ini laporan dari jurnalis Kompas TV, Rahma Piliang dan juga juru kamera Julian Fernando. Saudara, saat ini saya berada di lokasi atau tempat kejadian kebakaran yang terjadi pada Jumat lalu, dan memang dapat dilihat di belakang saya, saudara, ini merupakan salah satu rumah yang terbakar begitu ya, dan dapat dilihat ini kondisinya memang hancur begitu, maupun masih ada dinding-dinding dan juga puing-puing bangunan yang masih ada di rumah ini, di bekas rumah yang terbakar ini. Dan saat ini saya akan mencoba untuk bertanya kepada pemilik rumah atau korban dari kebakaran yang terjadi beberapa hari yang lalu. Saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Lia. Ya, Ibu mungkin bisa dijelaskan dulu waktu hari kebakaran itu kronologinya seperti apa, dan juga posisinya Ibu waktu itu di mana, Ibu? Ya, kebetulan waktu kejadian saya beserta anak-anak di rumah sini. Waktu pas sholat Jumat juga. Di rumah kan memang tidak ada laki-laki ya, jadi kronologi kejadiannya saya tidak tahu persis, tahu-tahu api sudah besar. Karena panik, ya akhirnya kita cuma selamatin anak sama barang berharga aja yang kira-kira penting, seperti surat-surat gitu. Selebihnya ya kalau barang nggak ada yang kebawa satupun, cuma baju di badan aja sama anak-anak yang penting dibawa, langsung bawa keluar ke sana. Memang di sini sebagian rumahnya semi permanen sih ya, jadi bahan bangunan di sini mudah terbakar semua karena api waktu itu sangat panas dan bahan bangunan yang mudah terbakar jadi cepat gitu ya menyebarnya. Akan membangun di sini lagi setelah ini dibersihkan? Ya, saya tinggal di sini dari tahun 2006. Setelah kejadian ini ya saya sih tetap bertahan di sini ya, karena emang tempat saya cuma di sini, mau kemana lagi gitu. Ya, setelah itu ya paling kita beresin yang ada aja di sini. Kalau untuk dari pemerintah sendiri ya, karena kita ada posko pengungsian ya dari dinas sosial di sana, sejauh ini paling cuma makanan sama yang kami terima sejauh ini banyak makanan sih, alhamdulillah makanan tidak kurang. Tapi dalam bentuk barang-barang belum ada sejauh ini. Kayak apa yang dibutuhkan berarti? Baru ada selimut doang sih yang udah turun. Tapi alat-alat mandi
belum ada. Tapi kalau untuk balita sudah ada semacam pampers, minyak kayu putih atau telon emang sudah turun. Tapi lainnya belum ada gitu sejauh ini mah. Harapan ke depan saya ya kepingin buru-buru dibangun sih kalau emang ada dananya gitu. Baik, terima kasih Bu Lia. Semoga nanti sempat melewati dengan keadaan seperti ini. Terima kasih Bu Lia. Itu dia wawancara saya bersama dengan salah satu korban, di mana memang di belakang ini adalah rumahnya. Kalau misalnya kita melihat ya, saudara, kalau untuk lokasi dari kebakaran ini cukup luas begitu, dan di mana kebakaran ini terjadi pada Jumat lalu, dan saat ini memang untuk para korban kebakaran masih mengungsi di lokasi yang tidak jauh dari lokasi kebakaran ini. Rahma Piliang, Julian Fernando, Kompas TV, Jakarta. Saudara, kunjungi Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati gunakan rompi anti peluru. Menteri Lingkungan Hidup menyatakan ada potensi terjadinya pencemaran lingkungan hidup dan landscape di Raja Ampat. Selepas jeda, Kompas Petang kembali. Kan 5 tiket nonton langsung